Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme sistem imun tubuh terhadap COVID-19, di mana sistem kekebalan tubuh itu sangat berguna untuk melawan suatu infeksi dalam tubuh. Untuk kasus COVID-19, imunitas yang baik dalam tubuh juga sangat diperlukan. Sistem kekebalan sendiri terdiri dari berbagai jenis sel dan molekul seperti antibodi. Apa yang kita sebut sebagai garis pertahanan pertama merupakan apa yang dikenal sebagai sistem kekebalan tubuh bawaan. Setiap sel di dalam tubuh dipersiapkan untuk membuat interferon, sebuah molekul antivirus, saat mereka mendeteksi adanya penyusup. Sel-sel ini akan mulai membuat molekul antivirus bawaan mereka sendiri yang akan mencoba dan menghentikan misalnya virus bereplikasi. Ungkap March Pellegrini, pakar penyakit menular di World and Ellis Health Institute Australia. Respon alami ini akan menghasilkan zat yang disebut dengan sitokin. Zat ini akan menyebabkan tubuh mengalami demam dan peradangan jaringan ketika sel-sel mulai mati. Adapun mekanisme alami bagi mereka untuk mencoba dan bunuh diri jika mereka tahu sudah terinfeksi. Selain semua hal di atas, tubuh masih memiliki sel darah putih. Ini dikenal sebagai pembunuh alami yang mendeteksi sel infeksi dan membunuhnya. Lalu garis pertahanan kedua terjadi pada spektrum sel darah putih lainnya, seperti monosit, makrofag, dan neutrofil yang akan mencari dan mengenali infeksi. Mereka ini bakal melepaskan hormon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan sel-sel lain ketika ada kemungkinan infeksi. Baris pertahanan ketiga adalah sistem imun adaptif yang memakan waktu beberapa hari untuk melawan. Ini adalah sel darah putih seperti sel yang bertugas membunuh sel yang terinfeksi dan B-sel yang menghasilkan antibodi. Permasalahan dalam melawan virus corona baru adalah tubuh kita belum mempunyai antibodi atau sistem imun adaptif. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, patogen ini akan overdrive dan meningkatkan peradangan, terutama di paru-paru. Inilah yang menyebabkan terjadinya pneumonia. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh ketika terinfeksi virus dan siapa yang memiliki risiko terinfeksi lebih parah? Saat diserang virus, mengutip dari Medium 24/3/2020, saat pertama kali terinfeksi, tubuh akan mengeluarkan pertahanan kekebalan bawaan standarnya sebagaimana menghadapi jenis virus apapun. Interferon juga merekrut sel-sel kekebalan lain untuk datang dan menyerang virus agar tidak menyebar. Idealnya, respon awal ini memungkinkan tubuh mendapatkan kendali atas infeksi dengan cepat, meskipun virus memiliki pertahanannya sendiri untuk mengumpulkan atau melepaskan dari efek interferon. Respons imun bawaan sebenarnya ditunjukkan dari banyak gejala yang dialami ketika sakit. Misalnya, ketika terjadi infeksi virus maka akan terjadi demam. Ini adalah bentuk respon imun yang menjadi peringatan bagi tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi, yakni serangan virus. Selain itu, gejala yang ditimbulkan ini juga wujud sistem imun bawaannya tengah berupaya menyingkirkan virus, misalnya melalui proses batuk atau diare. Apa yang biasanya terjadi adalah periode di mana virus terbentuk dengan sendirinya dan tubuh mulai menanggapinya. Itulah yang kami sebut sebagai gejala ringan. Kata Mendip Mehra MD, seorang profesor kedokteran di Harvard Medical School, menurut pria yang ahli pengobatan kardiovaskular di Brigham and Women's Hospital itu,
Jika virus berada di saluran pernapasan, pasien terserang batuk. Sementara apabila virus ada di saluran cerna, maka seseorang akan mengalami diare. Dijelaskan gejala berbeda pada orang-orang yang terinfeksi. Virus bisa terjadi tergantung bagaimana tubuh menangani virus tersebut. Virus corona masuk ke dalam sel dengan menempel pada protein yang disebut reseptor AC2 yang di permukaan sel. Reseptor ini paling banyak terhadap di paru-paru. Itulah sebabnya COVID-19 dianggap sebagai penyakit pernapasan. Namun, jumlah reseptor AC2 tertinggi kedua ada di usus, yang dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang terinfeksi virus corona mengalami diare. Virus bisa masuk ke paru-paru karena terbawa saat seseorang bernafas, sementara ia bisa masuk ke perut ketika seseorang menelan. Dijelaskan gejala berbeda pada orang-orang yang terinfeksi. Namun reseptor ini paling banyak terdapat di paru-paru. Itulah sebabnya COVID dianggap penyakit pernapasan. Namun jumlahnya reseptor AC tertinggi kedua di usus. Virus bisa masuk ke paru-paru karena terbawa saat seseorang bernafas ketika seseorang menelan sesuatu. Begitulah cara virus dapat mempengaruhi keduanya, pernafasan dan pencernaan. Tujuan kekebalan tubuh, tujuan pertahanan kekebalan tubuh bawaan adalah untuk mencegah virus mereplikasi diri menjadi semakin meluas. Dengan begitu, respon adaptif dari sistem kekebalan tubuh masih memiliki cukup waktu untuk bekerja sebelum infeksi menjadi tak terkendali. Respon imun adaptif terdiri dari antibodi spesifik virus dan sel T yang berfungsi untuk mengenali virus sehingga bisa lebih cepat. Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.